Halo Leo, jumpa lagi bersama channel Marga Anime. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak dan doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Roro Zoro, siapa yang tidak mengenalnya? Dia adalah salah satu kru kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Bahkan Roro Zoro adalah kru pertama yang Luffy rekrut. Banyak hal yang masih misteri tentang dirinya, mulai dari siapa sebenarnya orang tuanya dan dari manakah dia berasal. Bahkan, jurus-jurus yang ia gunakan begitu menimbulkan tanda tanya bagi kita semua. Salah satunya adalah mengapa Zoro mampu mengeluarkan serangan dengan nama atau berhubungan dengan iblis. Baik Leo, untuk mempersingkat waktu, inilah jurus-jurus Roro Zoro dengan nama atau berhubungan dengan iblis. Check this out. Yang pertama, Onigiri atau pembasmi iblis. Roro Zoro dengan gaya 3 pedang atau Santoryu. Dia menyilangkan 2 pedang di depan dadanya, sementara 1 pedang lainnya ia genggam dengan menggunakan mulutnya. Kemudian selanjutnya, Zoro bergerak maju dengan cepat dan memberikan dampak serangan atau tebasan yang hebat. Onigiri jika dibaca bersamaan menjadi onigiri, yaitu nasi kepal ciri khas Jepang. Sangat sesuai mengingat Zoro juga menyukai onigiri. Saat di Ars Wano Kuni, jurus ini kembali digunakan saat dia bersama Killer memberikan sebuah serangan mengejutkan. Namun serangan tersebut tak mampu memberikan dampak signifikan pada seorang Hyakuzu no Kaido yang memang bagai Oni atau iblis. Jurus onigiri atau pemburu iblis digunakan pertama kali oleh Zoro saat melawan salah satu kru Kapten Buggy, yaitu Chabaji. Yang kedua, Enbima Yonezu Onigiri atau tebasan iblis cantik. Sama seperti onigiri yang menggunakan 3 pedang atau Santoryu, namun perbedaannya adalah saat Zoro menggunakan jurus ini, pedangnya seperti berkelok-kelok dan menciptakan bayangan iblis di sekitarnya. Efek yang ditimbulkan dari bengkoknya pedang yaitu kerusakan yang lebih besar terhadap lawan dan juga jangkauan serangannya menjadi lebih luas. Serangan atau jurus ini Roro Zoro gunakan saat memasuki gedung Enies Lobby untuk melawan marinir angkatan laut. Yang ketiga, Yaki Onigiri atau api pembasmi iblis. Kembali, jurus yang serupa atau sama seperti Santoryu Onigiri. Namun dalam jurus kali ini, pedang Zoro terbakar setelah beberapa detik. Tidak hanya pedangnya, Zoro juga terlihat keluar dari api dan seolah-olah bagai seorang iblis api. Jurus ini pertama kali digunakan dalam cerita Little Garden untuk menebas salah satu agen Baruch World, yaitu Mr. Fight. Yang keempat, Gyuki Yuzume atau cakar maut sapi iblis. Ini merupakan salah satu jurus Roro Zoro yang paling kusuka. Dia menggunakan teknik 3 pedangnya atau Santoryu, di mana Zoro mengarahkan pedangnya ke musuh dan menerjang dengan kuat. Sebelum itu terjadi, aura kekuatan Zoro menciptakan bayangan berwujud sapi iblis yang begitu keren dan gahar. Jurus ini atau Gyuki Yuzume digunakan Zoro ketika melawan Kapten T-Bone di atas rel kereta api laut agar roket atau kereta api laut pertama buatan Tom bisa tetap melaju ke depan menuju ke Enies Lobby.
Yang kelima, Yasa Garasu atau cakar gagak iblis. Roronoa-Zoro dengan cepat menyerang lawan, menciptakan serangan atau tebasan berputar dan meninggalkan banyak luka seperti cakar seekor gagak. Jurus ini digunakan Roronoa-Zoro saat melawan Oz atau makhluk berwujud iblis raksasa yang Gecko Moria kendalikan bersama dengan kru kelompok bajak laut topi jerami yang lain. Yang keenam, Kiki Kyutoryu Asura Ichibugin atau jiwa setan gerakan 9 pedang Asura kabut perak. Jurus yang digunakan untuk merubah Santoryu atau gaya 3 pedang menjadi Kyutoryu atau gaya 9 pedang. Dalam hening, Roronoa-Zoro mengeluarkan aura gelap yang membuatnya terlihat bagai Asura, yang mana dalam ajaran Buddhisme, Asura tidak menunjukkan dewa tertentu. Asura adalah nama ras makhluk setengah dewa yang menyukai perang dan mewujudkan kemurkaan, kebanggaan serta kehausan akan kekuatan. Roronoa-Zoro seolah memiliki 3 kepala dan membawa 9 pedang. Kemudian dia melompat ke arah lawan dan melancarkan tebasan 9 pedang secara bersamaan. Jurus ini digunakan Zoro ketika serangan terakhir saat melawan salah satu anggota CP9 yaitu Kaku, dengan tujuan merebut kunci borgol batu laut untuk membebaskan dan menyelamatkan Nico Robin. Yang ketujuh, Kiki Kyotoryu Asura Makyusen atau 9 tebasan setan. Sama seperti saat mengeluarkan jurus Asura Ichibugin, Roronoa-Zoro menebas lawan dengan ke-9 pedangnya dengan cara berputar sehingga membentuk seperti lingkaran. Digunakan saat melawan Pacifista di Pulau Sabaudi atau Arch Sabaudi sebelum masa time skip. Serangan tersebut terjadi saat Zoro bersama Luffy dan Sanji melancarkan serangan combo trio monster bajak laut topi jerami kala itu. Sebagai bonus, Sanji juga memiliki serangan yang berhubungan dengan iblis, kaki iblis atau Diable Jumble. Nama jurusnya adalah Diable Jumble atau kaki iblis, di mana sebelum mengeluarkan jurus tersebut, Pinsmoke Sanji berputar dengan cepat bagaikan gasing dengan kaki kanan sebagai tumpunya. Hingga akhirnya terciptalah api yang menyala di kakinya, atau bisa dikatakan kaki Sanji membara karena panas. Jurus ini ia keluarkan pertama kali di Arch Enies Lobby saat menghadapi salah satu anggota CP9 yang merupakan pengguna kemampuan buah iblis tipe Zoan. Tendangan Diable Jumble Sanji menghentakkan Zabura hingga tulangnya remuk. Setelah munculnya api di kakinya, Sanji dapat menggunakan 2 jurus lainnya, yaitu yang pertama, Breath Assorti. Sanji menendang dengan kecepatan tinggi menimbulkan lingkaran-lingkaran api lalu menyerang musuhnya. Mirip dengan jurus Hiken yang dimiliki Es. Yang kedua, Flamebird. Sanji menendang dengan sekuat tenaga hingga api yang ada di kakinya berpindah ke tubuh lawan seluruhnya. Tubuh lawan terseret hingga api itu habis. Diable Jumble. Nah, Leo, itulah jurus-jurus Roronoa-Zoro yang berhubungan dengan iblis. Di antara jurus-jurus tersebut, mana yang paling kamu suka? Atau jurus yang paling kamu suka malah jurus milik Sanji?
Jadi, mari tulis pendapatmu di kolom komentar Leo, agar kita bisa berdiskusi. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.